Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa yang tidak berangkat? Indah. Kenapa Indah tidak berangkat? Nggak tahu ya. Ada izinnya enggak? Nggak ada. Seharusnya tidak boleh ya kalau seperti itu. Kalau tidak berangkat, setidaknya izin ke wali kelas ataupun ke temannya, menitipkan izinnya ke teman, gitu ya. Untuk yang lain jangan ditiru lagi. Gitu. Hari ini itu kita akan belajar tentang komputasional, berpikir komputasional, ya. Jadi melanjutkan pelajaran yang kemarin-kemarin, ya kan, tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pada kali ini kita pada materi berpikir komputasional. Tapi sebelum kita pelajaran, kita ice breaking dulu. Oke, tirukan gerakannya. Ya, seolah-olah kalian sedang mancing atau motong timun, maku. Wah, itu. Oke, pertama sudah bagus. Kita lanjut. Kedua, tarik. Nah, seolah-olah membuka. Siapa itu yang ada di sana? Ya, terus jangan berhenti sebelum di. Oke. Gerakan ketiga, sekarang lebih susah. Putar. Apa ini? Oh, menyalakan kompor atau membuka shower. Zoom in, zoom out. Ya. Lanjut. Sekarang pukul-pukul. Wah, ternyata pijeti ya, itu bermain musik atau mukul. Nah. Oke. Belum selesai. Start. Ikut tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan ke materinya tentang berpikir komputasional. Ada yang sudah tahu apa itu berpikir komputasional? Ya, oke, ada ini ya. Jadi kan ada istilah berpikir dan ada komputasional. Komputasional itu berarti dari kata komputer. Jadi kita itu diminta berpikir seperti komputer atau robot di sini ya. Jadi suatu metode atau cara pikir memecahkan masalah yang rumit di kehidupan sehari-hari dengan metode yang efisien dan logis. Tapi tidak harus pakai robot. Sebenarnya selama ini kita juga sudah pernah menggunakan cara berpikir ini secara sehari-hari. Apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Oke, silakan bisa diperhatikan videonya. Komputasional di sini. Jadi mungkin ada yang ya. Iya, betul sekali. Cukup buat kamu yang sudah mendengar dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang paling terakhir dimasukkan. Kalau yang paling terakhir seharusnya adalah yang tujuannya paling dekat, berarti adalah yang B ya, jadi yang restoran dulu. Oke, itu salah satu contoh. Nah, sekarang saya di sini punya LKPD di mana tujuan pembelajaran pada hari ini tuh kalian diharapkan bisa memahami prinsip dari
berpikir komputasional yang ada 4 pilar tadi, yaitu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, nanti di sini akan saya bagi menjadi 4 kelompok ya, yang akan saya bagikan LKPD. Oke, kalian sudah menerima LKPD ya. Untuk mengerjakannya, yang halaman pertama atau halaman setelah judul itu kalian memberikan arahnya, menuliskan arahnya maju, belok kanan, belok kiri, ataupun jalan maju lagi ya, maju, belok kanan, belok kiri gitu. Jadi tulisnya di bawahnya itu kan ada kotak, ada lembar ini ya, nulisnya di sini maju, terus apa ke kiri atau ke kanan gitu, nulisnya di bawahnya. Kita undi kelompok mana dulu yang akan maju menjawab soal. Mulai. Oke. Kelompok 3 ternyata ya. Kelompok 3. Kelompok 3 silakan salah satu maju. Terus oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Oke, benar ya jawabannya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut. Oke, sudah benar ya untuk kelompok 2. Oke ya, jawabannya sudah benar semua ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kita akan mempraktekkan sesuai dengan LKPD tiap kelompok. Oke, yang maju sekarang adalah kelompok 4 ya. Silakan bisa dimulai kelompok 4 dipraktekkan. Oke. Kalau ini mengelompokkan berdasarkan jenis hewannya, ada mamalia, ada ikan, burung, dan serangga. Siapa kira-kira?
Kalau terakhir tentang ekspresi ya. Senang, sedih, marah, takut. Itu emoticon pakainya. Ya, ya. Oke, di sini kita sudah bisa mengabstraksi, yaitu mengelompokkan. Jadi kayak alat tulis dikelompokkan dengan alat tulis, kendaraan dengan kendaraan, makanan dengan makanan. Tidak hanya itu, di kehidupan sehari-hari kayak tadi yang dibilang sama Pak Toin, tidak usah bawa baju banyak-banyak saat ODL nanti, karena kita hanya membutuhkan yang penting-penting saja. Abstraksi itu seperti itu. Jadi kita mengelompokkan mana yang penting. Jadi kebutuhannya hanya 4 pakaian atau 5 pakaian, ya bawahnya cukup segitu. Selanjutnya untuk mereview kembali, saya mau tanya untuk mereview kembali tadi, berpikir komputasional itu ada berapa? 4. Apa saja? Algoritma, terus dekomposisi, terus yang kotak-kotak tadi berarti dia pola, dan satu lagi ini namanya abstraksi. Nah, tugasnya, ya ini saya kasih tugas di rumah. Salah satu contoh berpikir komputasi di rumah itu kira-kira apa? Nanti kalian tulis, bisa langkah-langkah, kayak langkah-langkah setiap hari itu kalian apa saja, jadwal dari pagi sampai malam. Atau membuat sesuatu, membuat teh, membuat mie instan, membuat yang lain. Nah, itu. Atau jadwal-jadwal kalian. Paham ya dengan tugasnya? Sekali lagi, paham dengan tugasnya? Oke, untuk minggu depan tugas itu dipresentasikan maju satu-satu ke depan. Oke. Untuk pembelajaran hari ini ada pertanyaan? Apa? Tidak ada? Sudah paham ya? Ya paham. Terus berarti, oke, saya ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini. Apa yang baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Berpikir secara komputasional. Bagus sekali, Mas Zidan. Dari situ ada 4 tadi. Nah, itu baru bagi kalian. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, semoga yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.